Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa dan berjaga-jaga. Firman Tuhan mengatakan berdoa dan berjaga-jaga. Artinya kalau berjaga-jaga itu kita waspada. Dan berjaga-jaga dalam hidup ini tentunya juga berdoa. Yaitu di bagian di dalam berjaga-jaga itu juga berdoa. Kalau kita dalam hidup kita tidak berjaga-jaga, maka suatu hari ada kesulitan, kita akan mengalami sesuatu yang syok. Mendadak tanpa persiapan. Tapi kalau kita berjaga-jaga, termasuk di dalamnya adalah doa, maka kita akan dikuatkan. Kita ingat bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau selalu menjaga keluar masuknya kami. Engkau yang memberkati kami keluar masuknya kami. Engkau yang mengawasi kami keluar masuknya kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin bahwa kami tidak sendiri, bahwa ada penjaga kami, yaitu Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah penjaga manusia, Engkaulah penyelamat, juru selamat Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang menghadapi persoalan masalah tantangan dalam keluarga, dalam keuangan, kehidupan sehari-hari, pergumulan, dalam perjodohan, karir, studi, mungkin tidak punya harapan, mungkin mereka stres, depresi. Kiranya Tuhan Kau menyegarkan, memulihkan, dan memberkati mereka. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita melihat atau kita memikirkan atau pernah mengalami ketika kita sendirian tinggal di satu rumah yang asing, mungkin rumah itu saudara kita belum mengenal sehingga kita ini mulai kurang nyaman. Karena itu bukan rumah kita yang sehari-hari kita tinggali. Sehingga karena kurang nyaman, mungkin ada sesuatu yang menggoda kita, mungkin pikiran-pikiran kita, mungkin ada cerita-cerita atau film-film, mungkin ada WA-WA yang memberitahu kepada kita kisah-kisah yang menakutkan. Dan disitulah kita membutuhkan teman, membutuhkan penjaga, saudara. Dan kerap kali orang membutuhkan teman manggil teman. Dan kerap kali juga tanpa sadar, saudara, karena kita sendiri, kita butuh. Pokoknya teman, entah itu saudara teman tua atau muda, tetapi yang penting ada teman. Mungkin kadang-kadang juga sampai memanggil atau mendatangkan hewan seperti anjing atau yang lainnya. Seakan-akan kalau ada itu rasa tenang. Demikian juga kalau ada anak kecil, kalau tidur dia merasa takut, maka dikasihlah satu boneka, mungkin model singa, atau beruang, atau model panda, atau model macam-macam. Ditaruh sebelahnya, ini loh nemeni kamu. Jadi merasanya ada yang jaga, dia tenang. Itu hanya masalah kejiwaan. Tetapi yang pasti di dalam kehidupan kita tidak lepas dari rasa takut dan sendiri. Tetapi ingat, firman Allah berkata bahwa Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan, menolong. Tuhan itu penuh kasih. Dan dia adalah penjaga manusia. Supaya saudara dikirimlah firman. Supaya kita dijaga jangan sampai jatuh dalam dosa. Dikirimkanlah Roh Kudus supaya memimpin kita. Supaya kita jangan sampai juga menyerong. Atau jalan hidup kita mulai tersesat. Dialah yang menjaga. Menjaga bukan seperti satpam. Tetapi menjaga nyawa jiwa kita. Supaya segar. Supaya tidak sampai terhilang. Sebab itu pentingnya seorang penjaga. Demikian juga kalau kita lihat pabrik, toko, rumah, perumahan perlu ada penjaga. Namun dalam kehidupan kita, saudara, penjaga kita bukan menjaga rumah harta kita, tapi dia penjaga jiwa kita, menjaga masa depan kita, menjaga kehidupan kita. Dialah Tuhan kita. Di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima, saya bacakan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Puji Tuhan, jangan lagi mengalami satu trauma ketakutan. Kalau kita takut, ingat, kita tidak hanya membutuhkan teman yang kelihatan,
tetapi ada teman, saudara, sahabat, penolong, penjaga, juru selamat Tuhan yang tidak kelihatan menyertai kita. Sehingga hari ini teman-teman saudaraku, ayo kalahkan ketakutan itu. Jadilah berani karena imanmu. Jadilah berani karena ada Tuhan yang menjagamu. Saya ajak saudara untuk melihat ayat yang ke-6. Saya bacakan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ketika Tuhan menjaga hidup kita, menjaga nyawa kita, menjaga masa depan kita, matahari tidak akan menyakiti kita. Bulan tidak akan juga. Ya, atau bulan pada waktu malam tidak menyakiti atau menakutkan kita. Karena dia memberikan masa depan kita. Dia menjaga kita. Ayo saudara yang biasa takut, hari ini jangan melihat ketakutan. Jangan mau pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang menakutkan. Biar pikiran kita harus dikuasai hal-hal surgawi yang suci, yang kudus. Supaya hari ini engkau yang mengalami stres, engkau yang mengalami depresi, engkau yang mengalami paranoid, hari ini menjadi sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh engkau yang paranoid, engkau yang depresi, yang stres. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Karena firman ini datang kepadamu. Dan engkau yang takut akan masa depan, engkau yang takut punya persoalan begitu banyak, hari ini yakinlah, pulihlah kamu hari ini dalam nama Yesus. Karena firman ini datang menolong kita, membangkitkan iman, dan kita tahu siapa yang menolong kita, yang menjaga kita. Saja untuk kita melihat ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Puji Tuhan. Siapa yang suka takut kalau perjalanan nanti tiba-tiba dicelakai? Siapa yang takut nanti mikirkan anaknya, suami, istrinya, mamanya di tengah jalan dirampok, dicelakai? Yang penting doa dan waspada. Jangan pakai pakaian yang mahal-mahal, jangan nyetir dalam tidur, jangan meremehkannya. Ya, wajar saja. Jangan sampai meremehkan, pakai perhiasan Tuhan menjaga kita. Nggak boleh. Jangan pernah gitu, nanti aku dirampok juga nggak boleh. Wajar saja. Kita ada bagian yang kita kerjakan. Selanjutnya, Tuhan akan menjaganya. Tapi kalau bagian yang kita harus kerjakan tidak dikerjakan, maka saudara, Tuhan juga tidak mau karena saudara tidak mau untuk mengambil bagianmu. Contohnya, dalam hidup ini kalau saudara nggak berdoa, nggak ke ibadah, itu bagian kita. Maka bagian Tuhan juga nggak datang. Tetapi kalau kita mau doa, ibadah, membuka hati, bagian Tuhan juga datang. Bukalah hatimu, maka firman masuk. Bagian kita, membuka hati kita. Bagian Tuhan masuk dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan itu akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kecelakaan, niat jahat, bencana, apapun juga. Asal bagian kita kerjakan, tentu bagian Tuhan akan dikerjakannya. Haleluya. Jangan takut lagi dengan kecelakaan, karena Tuhan menjaga nyawa kita. Jangan takut dengan penjahat, yang penting jangan datang di daerah-daerah kejahatan, jangan bergaul dengan orang jahat, jangan cuma mencari orang jahat, jangan mengganggu saudara. Hiduplah yang wajar, rendah hati, ramah. Kita lihat ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan sekarang sampai selama-lamanya. Keluar masuk kita dijaga Tuhan. Luar biasa. Berkat akan terus datang dalam kehidupan kita. Bukan hanya jasmani, berkat rohani. Damai sejahtera. Dari situlah berkat jasmani akan datang juga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Engkau menjaga kami. Sehingga matahari tidak menyakiti kami. Kaki kami tidak goyah. Bahkan terhadap malam pun kami tidak takut. Karena Engkau menyertai kami. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan. Engkau memberkati kami. Engkau menjaga keluar masuk kami. Sungguh kami mengucap syukur. Biar hari ini kami berdoa untuk yang sakit. Tuhan sembuhkan. Mari tumpangkan tanganmu bagian yang sakit. Kalau ada yang paranoid, ada yang stres, depresi, yang mengalami ketakutan-ketakutan, tumpangkan tanganmu di dadamu. Hari ini Tuhan menjagamu. Keluar masukmu dari kecelakaan,
Tidak ada yang menyakiti engkau, kakimu tidak akan goyah. Dia tidak tertidur, dia menjaga kita. Nyawa kita pun dijaga, masa depan pun dijaga. Engkau yang dalam pergumulan masalah, masa depan, jodoh, karir, studi, keuangan keluarga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Percayalah di dalam nama Yesus. Hari ini, terimalah total kekuatan kesembuhan daripada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, jadilah pulih. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Sudah sembuh, pasti sembuh. Yakin bersama dengan Tuhan. Dia penjaga kita. Haleluya. God bless.